Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadila Tiesa dengan NIM 2014040044 akan membuat video dengan metode ceramah dan tanya jawab untuk memenuhi tugas akhir dari strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami. Pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita absen terlebih dahulu. Fadila Salia Putri, Bintang Amelia Putri, Alifa Yuli Lestari, Mauli Dwi Revina, Umi Hafiza Rahma, Fadia Afrikanti Pratiwi, hadir Bu. Milani Amelia Putri, berarti ada semua ya. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Adapun judul kita pada hari ini adalah tentang trigonometri. Sebelumnya, ada yang mengetahui apa itu trigonometri? Belum. Maka Ibu akan menjelaskan apa itu trigonometri. Trigonometri, tri itu artinya kan 3. Sama-sama kita ketahui bahwa tri itu adalah 3. Berarti trigonometri itu identik dengan segitiga. Adapun segitiga yang digunakan pada trigonometri adalah segitiga siku-siku. Jadi, pengertian dari trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan perbandingan sudut dan panjang sisi pada bangun segitiga. Ibu akan menggambarkan segitiga siku-siku. Ada yang tahu berapa besar sudut segitiga siku-siku? Ya, berapa Pak Zira? 90 derajat. Ya, betul. 90 derajat. Di segitiga di trigonometri ini ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu sinus, kosinus, dan tangen. 3 itu harus kita hafal dan kita pahami. Di sini kita beri nama sudut A, di sini sudut B, dan di sini sudut C. Antara sudut A dengan sudut C kita beri nama sisi B kecil. Antara A dengan B kita beri nama sisi C kecil, dan sudut yang tegak dan sisi yang tegak lurus ini kita beri nama A kecil. Di sini apabila kita letakkan sudut alfanya di sini, berarti bagian depannya adalah A. Bagian A ini dikatakan bagian sisi depan. Dan sisi yang di sini adalah sisi sampingnya. Dan yang ini adalah sisi miringnya. Jadi ada 3 sisi di bangun segitiga siku-siku ini. Ada samping, depan, dan miring. Kita masuk ke sinus, kosinus, dan tangen. Di sini ada namanya sinus. Sinus alfa karena sudutnya sudut alfa, juga kosinus alfa, dan tangen alfa. Apa sebelumnya kalian pernah mendengar apa itu sinus, kosinus, dan tangen sebelumnya? Baik, bagaimana perbandingan antara sinus, kosinus, dan tangen itu? Sebagaimana yang kita ketahui, perbandingan sinus itu adalah depan dan miring. Depannya, jika sinusnya di sini, berarti depannya adalah A, sisi A, dan miringnya adalah sisi C. Berarti sinus alfa ini adalah A berbanding C. Dan kosinus adalah perbandingan antara samping dan miring. Sampingnya adalah B,
Tangen alfa itu adalah depan per miring. Depannya adalah A dan miringnya depan samping maksudnya. Depannya adalah A, sampingnya B. Di sinus, kosinus, tangen ini mereka mempunyai relasi. Apa itu relasi? Adalah lawannya. Sinus ini lawannya kosekan. Kosinus ini lawannya sekan. Tangen lawannya kotangen. Bagaimana perbandingan kosekan, sekan, dan kotangen ini? Berbanding balik dengan lawannya. Misalnya sinus ini A per C, kalau di kosekan ini C per A. Kalau kosinus di sininya B per C, berarti sekannya C per B. Dan begitu juga dengan tangen ini, berarti lawan kotangennya adalah B per A. Sampai di sini paham anak-anak? Kita coba pindahkan sudutnya ya, bagaimana bentuk depan samping miringnya. Kita misalkan di sini segitiga. Kita misalkan di sini segitiga siku-sikunya dan letak sudutnya di sini. Kita letakkan ke sini. Nah, di sini sudah bisa kita letakkan angka-angka. Misalnya di sini 4, di sini 5, dan di sini 7. Coba kita tentukan di mana sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Kalau bisa dijawab sama-sama ya. Di sini sinus alfanya berapa? 4. Sinus depan per miring. Depan per miring berarti 5 per 7. Sini depan, sini samping, sini miring. Berarti 5 per 7. Kosinusnya berapa? Kosinus tadi samping per miring kan? Sampingnya berapa? 4. Miringnya 7. Berarti 4 per 7. Dan yang terakhir tangennya. Berapa tangennya? Depan sama samping. Depannya 5, sampingnya 4. Nah, bagaimana untuk lawannya tadi? Kosekan berapa nilainya? 7. Terus sekan berapa nilainya? 7. Terus yang terakhir kotangen berapa nilainya? 4/5. Sampai sini paham kan? Jika anak-anak semua sudah paham dengan teori yang tadi, kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di B, jika AB-nya 7 cm dan BC-nya 24 cm, hitunglah nilai sin alfa, cos alfa, sekan alfa, kosekan alfa, dan kotang alfa. Dengan sudut alfanya adalah sudut antara AB dan AC. Langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat segitiga siku-sikunya. Di sini diketahui panjang sisi AB-nya 7 cm, sisi BC-nya 24 cm. Di sini sisi miringnya atau sisi AC-nya masih belum diketahui. Untuk mencari sin, kosekan, dan teman-temannya, kita harus mengetahui semua sisi yang ada di segitiga ini.
Selanjutnya kita cari dengan teorema Pitagoras, yaitu AC, kan yang dicari kan sisi AC-nya. Berarti AC sama dengan akar AD kuadrat ditambah BC kuadrat. Kan sama-sama kita ketahui bahwa nilai AB-nya kan adalah 7. Berarti di sini akar 7 pangkat 2 ditambah BC-nya 24 kuadrat. 7 pangkat 7 kuadrat berapa ada yang tahu? Ya, 49. 49 ditambah kuadrat dari 24 adalah 576. Kita jumlahkan 49 ditambah 576 adalah akar 625. Akar dari 625 adalah 25. Jadi panjang sisi A ke C adalah 25 cm. Setelah sisinya diketahui semua, kita bisa mencari nilai sin, kosekan, sekan, kosekan, dan kotangen. Kita mulai dengan sisi sin terlebih dahulu. Coba ada yang bisa sinnya berapa? A per B. Ya, berapa? A per B berarti 7. Berarti 7 per 24. 24 per 25. 24 per 25. Sisi depan. 24 per 25. Sini kan, di sini sudutnya. Terletak sudutnya tuh di sini. Berarti sin alfanya adalah 24 per 25. Sekan Bukannya kos ya, Bu? bisa juga kos dulu, sekan juga bisa dulu. Nah, kos aja dulu. Berapa kos? Sami, samping miring. Samping miring berarti 7 per 25. Berarti 7 per 25. Lanjut, tannya depan samping. depan samping 24 Per per 7. Nah, kita lanjut dengan temannya tadi, sekan, kosekan, kotangen. Berapa sekannya? 25 per 24. Kosekannya? 25 per 7. Tangennya 7 per 24. Nah, inilah kalau salah satu sisinya kita tidak mengetahui, maka kita harus mencari panjang sisi terlebih dahulu, baru bisa kita cari menentukan sin, kosekan, tangennya. Di sini ibu akan memberi cara mudah untuk menghafal bagaimana menentukan sin, kosekan, tangen, dan kotangen. Di sini sin lawannya kan sekan. Kos lawannya kosekan, tangen lawannya kotangen. Kita singkat dari depan miring tadi tuh menjadi demi, ini sami, ini desa. Jadi sin, demi, kos, sami, tan, desa. Depan miring, samping miring, dan depan samping. Sampai sana paham? Paham. Setelah tadi kita mengenai perbandingan trigonometri, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kodrat dan nilai trigonometri di setiap kodrat.
Sebelumnya ada yang mengetahui apa itu kodran? Tidak. Jadi kodran itu adalah bidang kartesius yang menjadi 4 bagian sehingga dinamakan kodran. Baik, Ibu akan menggambarkan bentuk dari kodran itu. Sini sudah 90 derajat, di sini 180 derajat, di 270 derajat, dan yang terakhirnya 360 derajat. Bu, yang itu 90 ya? Iya. Ini kodran pertama. Kedua, ada kodran ketiga, dan terakhir ada kodran keempat. Di sini kita akan menentukan nilai dari sin, kosekan, tanggen tadi. Apabila dia di kodran 1 itu bernilai positif atau negatif, di kodran kedua itu dia bernilai positif atau negatif, dan yang ketiga, kodran ketiga dan kodran keempat. Di sini Ibu ada cara mudah untuk menghafalkannya. Di sini semua sudah tahu caranya. Kita tambah dengan angka positif, bilangan positif di sini. Semua maksudnya di sini adalah semua yang ada di kuadran pertama ini nilainya positif. Sudah, ini maksudnya hanya sin saja yang bernilai positif. Selebihnya kosinus, tangen, koseka, seka, dan kotangen itu nilainya negatif. Min, Bu. Ya, min sama dengan negatif. Selanjutnya ada tahu. Ini Ibu lupa, ini kodran 1, ini kodran 2, kodran 3, dan ini kodran keempat. Jadi yang ada di kodran ketiga ini hanya tangen saja. Tangen saja yang positif. Tangen dan temannya, apa teman tadi kotangen? Berarti tangen dan kotangen saja yang positif. Sama seperti sin tadi itu. Sin dan koseka saja yang positif. Dan yang terakhir adalah caranya. Caranya hanya kos saja. Kos saja yang positif. Kos dan sekan, berarti lawan dari kos adalah sekan, hanya kos dan sekan saja yang positif. Nah, itulah cara mudah untuk mengetahui nilai-nilai kodran sin, kosekan di nilai-nilai kodran ini. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini jika sin, ada yang tahu ini lambang apa? Ya. Sin beta sama dengan min 1/4 dan tan theta kecil dari besar dari 0, maka cos tetanya berapa? Sama halnya seperti yang tadi, kita buat segitiga siku-sikunya terlebih dahulu. Sudutnya terletak di C. AB-nya kita ketahui 1 kan sin. Kalau sin kan depan per miring kan, berarti diketahui depannya 1, miringnya 4, dan sisi sampingnya belum diketahui. Sama seperti yang tadi, kita buat di sini dulu, di tannya dan tetanya kecil dari 0, dan diketahui juga sin tetanya min 1/0
min 1/4. Kita cari dulu, berarti sama halnya tadi kita gunakan dari Pitagoras. Di sini BC kuadrat AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Sama-sama kita ketahui BC-nya adalah 4. AC-nya masih belum diketahui. Ditambah AB sama dengan 1. 1 kuadrat sama dengan 16. 4 pangkat 2 berapa? 16. 16. Ini kan 1 nilainya. Dikurangin 1, turun AC kuadratnya ke bawah. Terus jadi AC-nya adalah akar 15. Jadi cos theta-nya adalah apa rumus cos tadi? Cos B sis B min. AC per BC yang ini. AC per BC. Sini AC per BC. Berarti nilainya adalah akar 15/4. Karena itu di kuadran ketiga, maka nilai dari cos theta-nya negatif. Berarti nilai terakhirnya adalah min 1/4 akar 15. Baik, karena kita sudah mengerti dengan poin-poin tadi, Ibu akan coba memberi soal kepada kalian. Coba kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Apabila sudah dapat jawabannya, nanti Ibu akan panggilkan ke depan untuk menuliskan jawabannya atau menjelaskan jawabannya. Dicatat ya soalnya. Di sini diketahui cos theta-nya adalah 3/4. Tentukan nilai sin theta, tan theta, sekan theta, kosekan theta, dan yang terakhir adalah kotangen theta. Silakan dicari jawabannya ya. Ibu tunggu selama 3 menit. Bu, baru tanya. Ya. Apakah mencari jawabannya juga menggunakan segitiga siku? Ya. Semua di trigonometri kita gunakan segitiga siku-siku. Bisa ada yang dapat.
kalian tadi? Paham. Bu, segitiga siku-siku tuh sudut ABC-nya itu nggak ditulis. Ya, di sini kita bikin A, sini B, sini C. Sebenarnya nama sudut ini juga nggak penting, cuman yang penting itu letak sudut beta dan tetanya. Di sini datangnya akar 7 ini Anda tahu dari mana? Dari mana? Ada dari 16/9. akar 16 dikurang 9 dari rumus yang AB tambah AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, ya. Oke, setelah kita mengetahui dari mana datangnya akar 7 tadi, kita akan menentukan sin theta, tan theta, secant theta, cosecan theta, dan cotangent theta. Sama-sama kita ketahui bahwa sin theta adalah depan pemiring, nilai depannya adalah akar 7, dan nilai samping depan miring berarti 7 dengan 4. Mengapa bisa dapat seperempat ini? Kita sederhanakan. Akar 7 per 4 ini kita sederhanakan menjadi seperempat akar 7. Selanjutnya tangent adalah depan per samping adalah akar 7 per 3. Sama seperti hal yang di sin tadi, kita sederhanakan menjadi sepertiga akar 7. Sekan adalah miring per samping adalah 4/3, dan kosekan adalah miring per depan 4 per akar 7. Kita hilangkan akarnya, kita samakan penyebutnya menjadi 7. 4-nya kita pindah, akarnya kita letakkan di sini. Lanjut ke tangent theta adalah samping per depan. Di sini sama seperti hal yang tadi itu, berarti 3/7 akar 7. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Secant theta tuh hasilnya kan 4/3 kan Bu. Kenapa itu tidak disederhanakan lagi? Tidak, karena tidak ada akarnya. Yang ada akar saja yang kita Jadi sederhanakan. yang disederhanakan cuma yang ada akar. Ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tolong diulang pelajarannya di rumah. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada minggu depan. Ibu akhiri kelas kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.